رحمنا وتتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجسينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين خصوصا لار الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولار الحبيب عبد الله بن مناشاتي بن حسن بن عبد الله بن مناشاتي والحبيب سالم بن عبد الله بن مناشاتي سيد الوالد الحبيب بن موسى الحداد والحباب علوي بن أبي بكر مولا خيل أسماء أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم ثم إلى الحبيب أبي إبراهيم السيقال والحبيب محمد السيقال والحبيب موسى السيقال ثم إلى بابا سعود السيقال ثم إلى أرواح والدنا بكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang penuh dengan rahmat dari Allah ini, kita sama-sama berkumpul di dalam menghadiri majelis ilmu. Kita tahu bahwa menghadiri majelis ilmu fadilahnya sangat besar. Itu di selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, tentunya fadilahnya lebih besar. Kita tahu bahwa menghadiri majelis ilmu, sebagaimana dikatakan bahwa satu kali aja kita menghadiri majelis ilmu, huduru majlisi ilmin afdal min salat alfi rakaah, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan tentunya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih afdal daripada itu. Bahkan Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, seorang ulama saleh, wali min auliyaillah, dia pernah mengatakan man hadara majlisal khair, man hadara majlisan fi majlisil khair fi Ramadan fakana lahu bi kulli qadamin ibadah sana. Habib Alwi pernah mengatakan barang siapa yang menghadiri majlis daripada majlis yang baik di bulan Ramadan, maka setiap langkah kakinya Allah akan menghitung baginya ibadah 1 tahun. Satu langkah kaki. Kita dari rumah berapa langkah yang sudah kita langkahkan sampai menuju ke tempat ini. Kalau naik kendaraan gimana? Ya fadlullah wasi', keutamaan Allah luas. Ya setiap putaran daripada roda yang kita kendarai daripada kendaraan itu juga Allah akan menulis, akan melipat gandakan pahalanya. Karena itu alhamdulillah, ini semuanya diadakan majelis seperti ini tidak ada lain tujuannya supaya kita bisa mengisi daripada bulan Ramadan ini dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Kemudian pada kesempatan sore hari ini insyaallah saya akan membacakan salah satu kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Hikamul Haddadiyah. Itu kitab hikam daripada hikmah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya akan ambil beberapa hikmah yang nanti insyaallah beberapa pertemuan ke depan setiap hari Sabtu insyaallah saya ambil beberapa pembahasan yang ada dalam kitab ini. Di antara pembahasan itu bahwa Al-Habib Abdullah Haddad di sini membagi orang ketika hidup di dunia itu dalam urusannya ada 2 hal yang dia harus lalui. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Ketika kita hidup di dunia ini, kita melakukan 2 hal, ya urusan dunia, ya urusan akhirat. 2 hal ini. Karena itu Al-Habib Abdullah Haddad membagi setiap manusia ini ada kemungkinan di antara 4 hal ini. Tapi kita dianjurkan untuk menjadi golongan yang pertama atau golongan paling tidak yang kedua. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga atau golongan yang keempat.
Apa yang dimaksud? Habib Abdullah Haddad berkata dalam hikmahnya, qala radhiyallahu an, man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibul dunyawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Wa man tayassarat matalibud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Wa man tayassarat lahu matalibud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Wa man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal mamgutin. Apa artinya? Barang siapa yang Allah menjadikan dia dalam urusan akhiratnya mudah. Man tayassarat, barang siapa yang dipermudah lahu baginya matalibu, urusan-urusannya al-ukhrawiyah, tuntutan akhiratnya dia bisa apa? Dimudahkan oleh Allah SWT. Sholat berjamaahnya bisa rutin, hadir majelisnya rutin, melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang taat mudah lagi. Dia menjadi orang yang dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang disunahkan oleh Nabi. Dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimudahkan untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh daripada hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Orang tersebut dimudahkan dalam urusan akhirat. Tapi wa ta'assarat, golongan yang pertama ini mudah urusan akhiratnya, tapi wa ta'assarat, sulit alaihi bagi dia matalibud dunyawiyah, tuntutan atau urusan duniawi. Urusan dunianya agak susah dia. Ternyata apa? Kerjaannya sulit. Dia buka usaha ya seret, hasil dikit, nggak banyak. Tapi dia mendapatkan semuanya ini, tetap dia mendapatkan semuanya ini dengan apa? Ridho. Dia terima dengan ridho. Dia terima dengan apa? Dengan ridho. Dia tidak apa? Menyalahkan. Dia tidak menuntut. Jadi orang yang ridho. Urusan akhiratnya gampang, mudah, ya. Kemudian urusan dunianya sulit. Maka orang tersebut termasuk apa? Fahuwa min warasatin nabiyyin. Maka ini adalah termasuk golongan orang-orang yang menjadi pewarisnya Nabi. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, wa man tayassarat matalibud dunyawiyah wal ukhrawiyah, barang siapa yang orang yang dia dimudahkan urusan duniawinya wal ukhrawiyah, dan urusan akhiratnya. Oh, gampang apa ini? Urusan dunianya mudah, urusan akhiratnya juga mudah, enggak maksiat, taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban, ibadah juga meningkat, tapi dia juga apa? Tubuhnya maju, usahanya sukses, punya mobil. Urusan duniawinya mudah juga, urusan akhiratnya juga mudah, lancar rezekinya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan apa? Fahuwa min ashabil yamin. Maka ini termasuk daripada apa? Ashabil yamin. Golongan orang-orang yang selamat. Tapi tentunya di bawah derajat yang pertama. Kenapa? Karena gini. Derajat yang pertama itu dia apa? Akhirat tok sudah maju terus. Duniawinya yang kurang. Tapi kalau ini dunia juga maju, akhirat juga maju. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Karena itu derajatnya di bawah derajat yang pertama. Karena apa? Antara dunia dan akhirat ini ibarat apa? Antara timur dan barat. Semakin orang jalan ke barat, berarti dia semakin apa? Jauh daripada timur. Ketika dia berangkat ke timur, berarti dia semakin jauh daripada barat. Ini dunia akhirat seperti itu. Karena itu ketika orang sudah mulai, oh saat itu urusan akhirat yang dia dahulukan, urusan duniawinya pasti ada semakin jauh, semakin berkurang. Tapi sebaliknya, kalau dia urusan dunia, ya pasti ada yang ditinggalkan.
embo sholat berjamaah telat, embo dia tidak sholat rawatib, tidak tahu dia mungkin tidak hadir majelis, pasti ada yang berkurang. Jadi urusan dunia dan akhirat ini, kalau dia semakin maju dalam urusan salah satunya, pasti ada yang dikorbankan lainnya. Karena itu derajatnya lebih rendah daripada derajat yang pertama. Tapi tetap menjadi ashabul yamin, orang yang selamat masihan. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, wa man tayassarat matalibu dunyawiyah wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah. Orang dimudahkan baginya urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya sulit. Wa ta'assarat alaihi, dan sulit bagi dia apa? Urusan akhiratnya. Oh, duniawinya Masya Allah, usahanya sukses, tukunya maju, ya mobilnya 4, ya, rumahnya banyak, tanahnya hektaran. Usahanya urusan duniawi, wah sukses, jadi orang kaya. Tapi akhiratnya enggak tahu melbu masjid, enggak tahu iktikaf di masjid, enggak pernah dia sholat berjamaah, sholat qobliyah ba'diyah enggak, sholat duha enggak, witir enggak. Kalau Ramadan, waduh, urusan duniawi tok. Akhiratnya enggak terpikir, sudah sulit bagi dia. Tarawih enggak, kadang-kadang belas sama sekali. Kadang-kadang sholat tarawihnya ngambil yang paling cepat, ngambil yang paling sedikit. Urusan akhiratnya sulit bagi dia. Ini orang maka apa? Orang yang dalam urusan duniawinya dimudahkan, tapi urusan akhiratnya apa? Berantakan. Dia mungkin alumni, pondok, tapi tidak tahu mutolaah. Urusan dunia tok, sing dipikiri dunia tok, sama. Berarti apa? Dimudahkan dalam urusan duniawi, tapi akhirat sulit. Maka ini dikatakan apa? Fahuwa minal mustadrajin. Bahaya ini. Maka ini orang dikatakan termasuk orang-orang yang mustadraj. Apa itu mustadraj? Istidraj itu yaitu yuqarribuhu ila nigmatihi wa adabihi wa sakhatihi bi ni'amih fayakhudhuhu min haitsu la yadrun. Ini orang yang dikatakan mustadraj ini, istidraj itu apa? Yaitu Allah mendekatkan dia kepada malapetakannya, kepada azabnya, kepada murkanya dengan apa? Diberi banyak nikmat. Kasih nikmat terus sama Allah SWT. Padahal dia selalu melanggar, padahal dia banyak melakukan apa? Yang dimurkai oleh Allah SWT. Tapi dipermudah urusan duniawinya. Gampang semua urusan kerjaannya, dimudahkan. Dengan nikmat-nikmat Allah dikasih banyak, tapi dia didekatkan dengan apa? Murka Allah, adab Allah. Ketika dia melakukan banyak banyak kemaksiatan, akhirnya apa? Fayakhudhuhu min haitsu la yadrun. Maka Allah akan mengambilnya, apa? Allah akan mengadabnya tanpa dia ketahui. Lali, dimanja sama Allah. Kalau bahasanya dilulu, dimanja, dikasih, terus. Semakin sering minum khamr tambah kuat badannya. Wah, aku ngombe khamr dak done tambah kuat, tambah gagah. Iya terus. Dia merasa seperti itu. Tapi suatu saat kalau sudah datang murka Allah, adab Allah, hancur semua badannya. Jantungnya, ginjalnya semuanya hancur. Wah, semakin banyak melakukan perzinaan. Di mana tempat pasti dia pernah jajal. Mana-mana dia, tapi semakin sehat. Rizkinya semakin lancar, ya mari ini itu. Kalau sudah tidak, Allah SWT ketika dia dalam keadaan lupa seperti itu, Allah akan ambil, Allah akan azab. Bahaya nih. Orang yang semakin maksiat semakin lancar rizkinya, itu harus waspada itu. Harus khawatir dia, karena termasuk orang-orang yang mustadraj. Kemudian yang keempat ini lebih parah lagi nih. Wa man ta'assarat, barang siapa yang sulit alaihi bagi dia matalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah, urusan dunianya sulit, urusan akhiratnya juga sulit. Tidak tahu melbu masjid, tidak tahu iktikaf di masjid, tidak tahu baca Al-Quran, tidak pernah dia hadir sholat tarawih, tidak pernah hadir majlis, tidak pernah sedekah, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Mari urusan urusan duniawinya juga seret. Jadi orang yang tidak mampu, jadi orang melarat maksiat, wah ini fahuwa minal mamgudin, maka ini termasuk orang-orang yang mabghudin. Mabghudin orang-orang yang dibenci,
yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khasirad dunya wal akhirah wa dzalika wal khusranul mubin. Maka ini termasuk orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Maka apa? Itu adalah kerugian yang nyata. Nah, karena itu paling tidak kita cari yang pertama, kalau tidak ya kedua, antara dua ini, jangan sampai yang ketiga atau yang keempat. Yang pertama ini warasatun nabiyyin. Warasatun nabiyyin itu orang yang urusan akhiratnya maju, tapi urusan duniawinya enggak, sulit. Itu warasatun nabiyyin. Karena itu jangan gampang-gampang orang mengaku warasatun nabiyyin. Al ulama warasatul anbiya, benar, tapi modelnya seperti itu tadi. Seperti apa? Yang disifatkan tadi, urusan akhiratnya mudah, urusan duniawinya yang susah, yang sulit. Itu warasatun nabiyyin. Tapi kalau dia menumpuk-numpuk harta, dia mengaku warasatun nabiyyin, ya bohong. Dia senang harta, dia mengaku warasatun nabiyyin, ya bohong. Ini golongan yang pertama nih, urusan akhiratnya. Ini seperti yang Nabi. Nabi itu dalam urusan apa? Duniawinya nggak mudah Nabi. Jangan anggap Nabi itu apapun yang dia minta ada, enggak. Bukan hanya Nabi, istri-istrinya Nabi juga dalam keadaan selalu dalam keadaan kesulitan. Sampai diceritakan Nabi itu pernah didatangi ada seorang sahabat. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini majhud. Ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan majhud. Dalam keadaan apa? Ta'ab, dalam keadaan payah, butuh. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dalam keadaan lapar. Akhirnya apa? Nabi mengisyaratkan untuk datang ke rumah daripada rumahnya Nabi, di salah satu rumah daripada istrinya. Kamu datang ke sana, coba tanya di sana ada gak makanan yang bisa diberikan. Datang ke sana, datang ke rumahnya istri Nabi, ditanya, aku diutus oleh Nabi SAW, aku diutus untuk datang ke sini untuk apa? Untuk kamu berikan makanan. Nabi perintahkan untuk memberikan makanan. Akhirnya dia mengatakan istrinya, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus kamu dengan benar. Ma indi illa ma, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku kasihkan kecuali air putih. Ini istrinya Nabi nih. Kalau istri kita sekarang insya Allah 1 bulan sudah tersedia, hadirin. Ya, paling tidak 1 minggu sudah tersedia. Untuk besok, untuk lusa masih ada. Ini apa? Air putih enggak? Ya, cuma air putih. Yang lainnya enggak ada. Aku enggak ada yang bisa aku berikan, kata istri Nabi, kecuali air putih. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, air putih banyak ya. Mungkin di masjid no. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Nggak ada katanya ya Rasulullah, cuma hanya ada air putih. Oh, kamu datang ke tempat yang lain. Istri Nabi rumahnya berjejer. Kamu datang ke tempat istriku yang lainnya. Datang jawabannya juga sama. Nggak ada makanan kecuali air putih. Sampai beberapa istrinya didatangi semuanya jawabannya sama. Nggak ada makanan kecuali air putih. Ini istrinya Nabi. Akhirnya apa? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sini. Dipanggil itu orang. Kemudian, siapa di antara kamu, wahai para sahabatku, yang bisa mengundang daripada apa? Ini tamuku ini. Siapa yang bisa? Ayo. Akhirnya sahabat, ya, ketika mendapatkan tawaran daripada Nabi ini, wah, mereka langsung semangat. Kadang-kadang tidak tahu ada makanan atau enggak, pokok dia menjawab sudah sahabat Nabi. Aku ya Rasulullah, langsung cepet-cepetan. Di antara sahabat ada yang ngacung-ngacungkan tangan. Aku ya Rasulullah, aku siap untuk menjamu dia ya Rasulullah. Oh ya, sudah. Begitu, kamu sekarang pulang, ya dia mau pulang, kamu ikut bersama dia akan menjamu kamu. Akhirnya si sahabat Nabi ini dalam hatinya, oh no tak panganan di omai. Belum yakin hadirin ada makanan atau enggak. Akhirnya udah, kamu nanti ke rumahku ya, tahu kan rumahku, nanti lurus saja gini-gini, kasih tahu. Dia berangkat dulu untuk memastikan ono temenan apa enggak panganan. Sampai di sana, ya masuk, ternyata ditanya istrinya apa? Kata istrinya, nggak ada mas makanan. Ono panganan gaya anak, panganan gaya cilik. Hanya ada makanan untuk anakku yang masih kecil ini, anak kita yang masih kecil ini. Nggak ada makanan. Waduh, ini Nabi yang nyuruh. Aku sudah menjamin ini orang bahwa dia akan datang ke rumah kita dan kita akan jamu. Udah gini aja. Akhirnya dia bikin cara, gini aja. Kalau tahu tidak ada makanan, dia tidak mau mungkin untuk makan di tempat ini. Ini kan cukup untuk 1 orang makanan ini. Sudah gini aja. Biarkan
nanti ketika tamu kita datang, kita peragakan ya gerakan seperti kita dalam keadaan makan, klotak klotak klotak. Pateno lampu nih tapi suruh matikan lampu nih, seakan-akan makan ini suami istri klotak klotak klotak. Oh, dalam keadaan masih makan, masuk ini orang, hidupkan lampunya tidak lama. Loh, terus anak kita gimana nantinya? Wis anakmu kudangan, ya nanti nangis kudangan, digudang supaya apa? Dilupakan supaya apa? Supaya ditidurkan atau apa? Digudang atau yang lainnya. Walhasil, jangan sampai kelihatan anak ini menangis karena apa? Pingin makan. Oh ya sudah, dilaksanakan itu. Orang itu datang seakan-akan ini mereka dalam keadaan makan, masuk. Kemudian apa? Nanti waktu makan matikan lampunya ya. Waktu makan dia matikan lampunya. Disuguhkan makanan, dimatikan sama istrinya lampunya. Makan si tamu ini. Wah, dengan lahap dia makan. Setelah selesai makan, mereka dianggap dalam keadaan makan juga. Ya, suara daripada apa? Piring dan sendoknya itu apa bergerak. Sampai selesai dihidupkan lampunya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ana ini sudah lapar, ana sudah haus. Alhamdulillah, kamu telah menjamu aku. Terima kasih. Pulang. Mereka dalam keadaan semalaman tidak makan, anaknya, dia dan istrinya. Ini sahabat Nabi ini. Gak ada hadirin makanan setiap harinya. Kita alhamdulillah, kita fi nikmah. Kita ini masih dalam keadaan apa? Mendapatkan nikmat. Makanan setiap hari masih ada. Ini para sahabat Nabi, istrinya Nabi, nggak ada makanan yang disimpan. Udah, akhirnya apa? Setelah keesokan harinya, pagi hari subuh, si sahabat tadi ikut sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah dengan Nabi, seperti biasanya. Ketika baru datang, langsung Nabi menyambut sambil mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah takjub, Allah terheran-heran, bangga dengan apa yang kamu lakukan berdua tadi malam terhadap tamu kamu berdua. Allah bangga sampai pingin menjamu tamunya, pingin melaksanakan yang diperintahkan Nabi, walaupun mereka dalam keadaan lapar dan tamu tadi tidak merasa apa canggung, tetap makan dengan nikmat. Allah terheran, Allah takjub dengan apa yang kamu lakukan. Mereka seperti ini hadirin. Bahkan Nabi itu suatu saat ketika Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau lapar, Nabi itu sering lapar ya. Bukan ya makanan wah buah-buahan sak mejo full ngono, ndak ada Nabi. Nabi itu ya malah sehari kenyang, sehari lapar. Kenyangnya bukan kenyang seperti kita sampai blukek-blukek ngono. Kalau kenyangnya kita kan sampai gelegean metu sak makanannya. Kalau kenyang Nabi ya kenyang, pokok tidak lapar gitu loh. Ini Nabi pernah satu saat Sayyidah Aisyah ini melihat, diawasi sama Sayyidah Aisyah, Nabi ini apa? Kalau sudah lapar diganjel perutnya dengan batu, diganjel, taruh batu. Kadang-kadang sampai 2 batu kalau 2 hari tidak makan. Kadang-kadang sampai 3 batu kalau Nabi tidak makan sampai 3 hari. Diganjel. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini bingung. Ini Nabi ini kan afdhalul makhluk, habibullah, kekasih Allah, paling afdhalnya makhluk. Apapun yang diminta pasti akan dikasih sama Allah. Akhirnya apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak. Ya Rasulullah, tidakkah kamu minta makanan sama Tuhan kamu? Fayut'imak. Allah akan memberikan pasti makan kepada kamu. Nggak mungkin enggak. Akhirnya kata Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ya, Nabi tahu kalau Sayyidah Aisyah ini khawatir terhadap Nabi. Tapi apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, lau sa'altu rabbi ayyujriyali jibala Makkah dhahaban la ajritu haitsu syi'tu walakinni asartul faqra alal ghina wa mararatad dunya ala halawatiha walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kata Nabi, hei Aisyah, seandainya aku meminta kepada Tuhanku untuk dijadikan ini gunung-gunung yang ada di Makkah ini menjadi emas, aku minta sama Allah, dikasih. Sudah disodorkan kepada aku untuk dijadikan gunung-gunung yang ada di Makkah ini emas. Seandainya aku minta, pasti dikasih. Karena sudah pernah ditawarkan sama Allah SWT. Tapi apa? Aku nggak mau. Aku lebih mementingkan, lebih mendahulukan menjadi orang yang fakir
daripada orang yang kaya. Aku lebih dahulukan untuk menikmati pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Karena itu aku minta kepada Allah kenyang satu hari, lapar satu hari. Karena itu ini baru warasatun nabiin. Yang dilakukan oleh Nabi seperti ini. Kalau ada orang yang sama, urusan dunianya seret, urusan akhiratnya dipermudah. Wah, ini termasuk warasatun nabiin ini. Tapi urusan akhiratnya lancar. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak cerita-cerita apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Aisyah pernah mengatakan Inna kunna lanamkusu arba'ina laylah ma yugadu fi baiti Rasulillah SAW nar misbah wala ghairih. Faqultu ya ummah fabima kuntum ta'ishun. Qalat bil aswadain alma wat tamar. Ini loh makan Nabi. Kata Nabi ketika Sayyidina Fatimah datang, kemudian bertanya kepada Sayyidina Aisyah, sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, sungguhnya kami ini pernah 40 hari 40 malam tidak pernah dinyalakan di rumah Nabi SAW api, baik itu api untuk menerangi atau api untuk masak, untuk menerangi aja enggak. Akhirnya tanya Sayyidina Fatimah, loh terus kamu makannya apa setiap hari? Kalau 40 hari, iya, setiap hari kita makan kurma dan hanya air. Wis bayangno saiki. Kita kan sekarang ini kalau setelah berbuka puasa, ketika adzan maghrib, apa yang kita makan? Kurma, kemudian air putih. Wis, maning ndak mangan maning, kira-kira kuat apa ndak? 40 malam, 40 hari, 40 malam, kuat apa ndak? Ndak kena sego durung mangan kita ini. Kita ini kan orang Indonesia, apalagi orang Indonesia, kalau ndak kena nasi belum dikatakan makan. Walaupun makan banyak. Kurma sak piring entek itu durung mangan sego sih kan. Kan gitu kita ini kan. Ini bayangkan Nabi cuma hanya makan kurma dan air selama 40 hari. Ini baru kalau yang ditiru, yang didapatkan seperti Nabi ini baru warasatun nabiin. Karena itu ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu Nabi dikatakan dikatakan ya orang yang dalam urusan dunianya memang Nabi yang meminta untuk dijadikan seperti itu. Nah, tapi urusan akhiratnya yang maju. Karena itu ketika kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunianya, ya itu kesempatan. Urusan akhiratnya, berarti itu kesempatan bagi kita kan untuk memperbanyak urusan akhirat. Kenapa? Urusan dunia seret. Ya ndak duwe pegawai, ya ndak duwe harta, ndak perlu ya kita menjaga uang kita, ndak ada duit. Ndak ada apa-apa. Ya urusan akhirat itu udah diperbanyak kesempatan itu. Itu dikatakan waman yurid harsal akhirah nazid lahu fi harthi waman yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia akhirat yang bagus, ya artinya subur, banyak, nazid lahu fi harthi, maka Allah akan menambah nantinya. Oh, tambah lancar urusan akhiratnya, tambah semakin giat baca Al-Quran, tambah semakin giat sholat sunnahnya, tambah semakin giat dalam berjamaahnya, dalam sedekahnya. Kenapa? Dia pingin urusan akhiratnya lebih maju. Akhirnya Allah bermudah. Tapi barang siapa yang orang dalam urusan dunianya yang dia inginkan, maka Allah akan kasih. Dakwah urusannya pinginnya dunia. Dakwanya pingin dunia dikasih, ya dapat dia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Urusan akhiratnya enggak dapat dia. Urusan akhiratnya ndak prai. Kenapa? Ya dia yang inginkan urusan hanya urusan dunia. Karena itu akhiratnya enggak dapat dia. Pahala ya ndak, wong dia pingin dunia kok. Nah, kan ini orang yang pertama urusan akhirat dipermudah, urusan dunia sulit, maka ini orang termasuk warasatun nabiyin. Yang kedua, orang yang dipermudah urusan dunia dan akhiratnya. Dunia gampang, urusan akhirat gampang, maka ini ashabul yamin. Maka ini termasuk ashabil yamin. Berarti orang yang selamat. Selamat kenapa? Tetap ya derajatnya di bawah yang pertama. Kenapa? Karena harta yang dia miliki akan dihisab, hadirin. Yang pertama apa nih sing ate dihisab? Dunia ndak ono kok.
Dia tidak akan dihisap, gampang sudah masuk surga. Kenapa? Dunia nggak ada yang dihisap, akhirat banyak, udah masuk surga. Warasatun Nabi ini yang pertama. Yang kedua ini, selamat dia. Kenapa? Karena dunianya untuk mendukung akhiratnya. Semakin banyak dunia untuk menambah apa? Urusan akhiratnya. Tapi tetap dihisap. Kenapa? Karena dunia itu halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Yaitu orang itu nanti nggak mungkin akan melangkahkan kaki ketika di akhirat kecuali akan ditanya ada beberapa hal. La tazulu gadama abdin hatta yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmi fima amil wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa min jasadihi fima ablah. Ditanya 4 hal. Kita tidak akan bergerak kaki kita di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Pertama, akan ditanya umur kamu gunakan untuk apa? Kamu dikasih umur sampai setua ini, lebih banyak maksiat atau taatnya? Lebih banyak kita baca Al-Quran atau lebih banyak menyanyinya? Coba dikoreksi. Akan ditanya loh sama Allah. Kita akan dihisap ini. Sepanjang umur kita di dunia itu semuanya akan ditanya. Kamu gunakan untuk apa? Kamu tak kasih umur di dunia itu. Kemudian yang kedua, akan ditanya ilmunya, yang punya ilmu. Sudah diamalkan enggak ilmunya? Yang punya ilmu itu enggak harus wis hatam kitab. Ya berjus-jus enggak harus mondok. Ya ini kita tahu hukum daripada syariat yang sudah diterangkan itu termasuk ilmu. Tahu fadilah salat berjamaah, tahu fadilah salat duha, tahu bahayanya maksiat, bagaimana itu yang diharamkan. Itu sudah ilmu. Ketika kamu dapat ilmu, untuk apa kamu amalkan ilmu tadi? Sudah kamu amalkan apa enggak? Kemudian yang ketiga, wa'an mali. Ini lebih bahaya nih. Kalau urusan harta, ditanya 2 hal hadirin. Urusan harta ini lebih bahaya daripada yang lainnya. Kenapa? Ditanya pertama, min ainak tasabah. Dari mana kamu hasilnya? Kamu dapat harta itu dari mana? Dari yang halal atau dari haram? Dari menipu atau ya dari yang halal? Ditanya dari mana pemasukannya. Kemudian setelah kamu dapatkan dari yang halal, untuk apa kamu keluarkan harta kamu? Wa fima anfaqah. Untuk apa kamu keluarkan harta kamu? Ditanya 2 hal kalau untuk urusan harta. Ditanya bagaimana cara masuknya, kemudian kamu keluarkan untuk apa. Yang terakhir ditanya tentang apa? Jasad kita ini. Dikasih kuat kaki kita, dikasih kuat mata kita, dikasih kuat badan kita, kamu gunakan untuk apa? Fima abla. Kamu gunakan, kamu rentakan untuk apa ini badan kamu ini? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata masih mudanya ya kakinya kuat ke bal-balan dok, futsal dok sakniki. Salat berjamaah yang masjid hanya beberapa ya langkah enggak kuat. Hanya beberapa langkah untuk hadir majelis enggak kuat. Tapi kalau untuk ya futsal bal-balan sampai jam-jaman tiba lunggu ngadeg maning kuat. Ditanya sama Allah, mata kamu ini kuat? Waktu kamu dikasih mata kuat untuk baca Al-Quran, kamu baca nggak Al-Quran itu? Atau kamu gunakan untuk selalu melihat HP? Jam-jaman dulu HP hadirin. Kuat kadang-kadang ya buka tutup WhatsApp dulu status berjam-jam kadang-kadang. Dulu Al-Quran coba 5 menit habis ngantuk. Iya. Ditanya itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ketika kita dapat rizki lancar, ya urusan duniawi lancar, urusan akhirat lancar, berarti apa? Dia menjadi orang yang selamat min ashabil yamin. Kalau dia gunakan hartanya untuk taat, maka apa? Termasuk golongan yang selamat, tapi tetap dihisab. Derajatnya di bawah derajat yang pertama, yang bahaya yang ketiga dan keempat. Kenapa? Karena urusan dunianya dia mudah, urusan akhiratnya yang dia sulit. Semakin hutang, selalu dia hutangnya dengan bank, semakin lancar rizkinya. Dia main riba, lancar rizkinya. Kemudian dia nipu sana nipu sini, tambah sugih. Urusan dunianya lancar, tapi akhiratnya ini, akhiratnya yang dia sulit. Wah, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah sedekah, tidak pernah. Urusan dunianya lancar, tapi duitnya tidak manfaat. Semuanya untuk maksiat dok, untuk hura-hura aja. Tapi untuk ukuran apa? Urusan akhiratnya tidak ada.
Maka apa? Ini orang-orang yang dikatakan apa? Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilulu artinya apa? Dia berarti dimanja, tapi supaya semakin apa? Berat adabnya. Yang dikatakan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ini apa? Aku akan apa? Melulu, aku akan memanjakan dia, tapi ya tanpa dia apa mengetahuinya, sehingga ketika turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melepasnya. Karena itu harus waspada. Ketika urusan dunia kita lancar tapi akhirat kita semakin jauh, hati-hati. Nabi mengatakan apa? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda fid dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Jika kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dalam urusan dunianya dia lancar, tapi urusan akhiratnya dia apa? Tidak lancar. Artinya apa? Urusan akhiratnya dia dalam urusan apa? Urusan dunianya lancar, tapi tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan fa innama huwa istidraj. Maka itu adalah orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati. Bukan berarti kita semakin kuat, semakin hebat ya ketika kita melakukan maksiat, berarti kita apa? Menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Bukan, itu istidraj. Kadang-kadang orang merasa seperti itu. Alhamdulillah ya, walaupun aku sholat subuh telat-telat, tapi rizkiku lancar. Dianggap justru itu yang bisa menambah rezeki dia. Oh iya, memang itu Allah manja dia. Supaya apa? Adabnya semakin pedih nantinya. Istidraj itu. Bukan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat itu semuanya. Ya, karena itu apa? Ya, jangan sampai seperti Sa'labah. Sa'labah itu awalnya dia menjadi apa? Orang yang sholat di belakang Nabi. Selalu sholat di belakang Nabi, tapi apa? Dia minta kaya. Minta kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Nabi mengatakan yang apa yang kamu miliki itu sudah lebih baik bagi kamu. Minta lagi doa sampai berkali-kali. Nabi tetap tidak mendoakan. Minta kaya. Akhirnya apa? Udah, karena berkali-kali datang kepada Nabi, akhirnya doakan. Didoakan sama Nabi sampai akhirnya apa? Langsung doa Nabi, langsung jadi kaya dia. Dia punya apa? Hewan ternak, tapi Allah perkembangbiakan dengan cepat. Yang biasanya mungkin lahirnya per 6 bulan atau berberapa, ini tidak, sudah lahir langsung 2, lahir 3. Tidak lama itu lembah yang ada di Madinah saat itu langsung jadi apa? Jadi semuanya penuh daripada apa? Hewan ternak daripada Sa'labah. Jadi kaya raya sudah Sa'labah ini. Tapi mulai sudah berkurang. Seperti tadi tuh, kalau semakin ke arah dunia berarti akhiratnya akan semakin mundur biasanya orang ini. Akhirnya apa? Yang biasa sholat di belakang Nabi mulai banyak terlambat. Masbuk. Sampai akhirnya apa? Ada beberapa sholat yang ditinggalkan. Sampai akhirnya apa? Nggak sholat di belakang Nabi kecuali sholat Jumat toh. Sampai akhirnya apa? Sholat Jumatnya pun terlambat, bahkan mungkin ditinggalkan. Sampai akhirnya apa? Datang kewajiban untuk apa? Zakat. Nabi mengutus beberapa sahabatnya untuk narik beberapa zakat kepada sahabat-sahabat yang mampu. Datangi. Ada yang datang dikirim kepada Sa'labah, ditanya, diminta Nabi kirim salam. Nabi menatakan kita untuk mengambil zakat. Wah, ini akhul jizyah. Ini podo ambil jizyah. Tahu jizyah? Jizyah itu pajak yang diberikan kepada orang di luar Islam yang tinggal di daerah Islam. Jizyah. Kafir-kafir dhimmi tinggal di daerah Islam itu bayar pajak. Namanya jizyah. Ah, ini berarti akhul jizyah ini, podo ambil jizyah. Nabi loh yang minta ini. Yang menjadikan sampai dia kaya raya itu doa, berkat doanya Nabi. Lupa diri sudah. Kenapa? Karena dunia itu melupakan, hadirin. Karena itu kadang-kadang Allah memberikan kepada kita dalam keadaan seperti ini, seandainya dalam keadaan sederhana, itu justru rahmat dari Allah. Belum tentu kita kalau kaya bisa hadir majelis seperti ini. Belum tentu kalau kita kaya bisa baca Al-Quran, bisa itikaf di masjid, bisa sholat berjamaah di masjid. Belum tentu. Karena itu, ini akhirnya Pak Sa'labah menolak. Bahkan udah gini aja, saya pikir dulu, kamu keliling dulu aja kepada yang lainnya, nanti kamu kembali ke sini. Keliling, balik, tetap udah gampang, udah nanti anak pikirkan lagi. Ditolak. Sampai akhirnya Pak datang kepada Nabi. Sebelum datang itu sahabat langsung Nabi mengatakan, ya wel Sa'labah, celaka Sa'labah. Dia telah terlupakan daripada dunianya, daripada akhiratnya.
Sampai akhirnya apa? Turun ayat menolak daripada zakat daripada Sa'labah. Sampai diantara yang hadir saat itu ketika turun wahyu dari Allah, diantaranya sepupunya langsung lari datang kepada Sa'labah. Hei Sa'labah, celaka kamu, turun ayat menolak daripada apa? Zakat daripada kamu. Waduh, bingung Sa'labah. Sampai akhirnya dia bergegas langsung berangkat kepada Nabi, ngasihkan zakat sama Nabi, ditolak sama Nabi. Perintah daripada Allah apa? Untuk menolak daripada zakat Sa'labah. Nggak mau nerima sudah Nabi. Sampai setiap tahun datang kepada Nabi, tapi Nabi tetap nggak mau menerima. Sampai Nabi wafat, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, loh, Nabi menolak, masa aku mau menerima? Turun ayat menolak, masa aku mau menerima? Nggak berani aku menerima. Nggak mau menerima. Sampai bertahun-tahun, sampai apa kepemimpinan Sayyidina Umar tidak mau menerima, sampai kepemimpinan Sayyidina Utsman tidak mau menerima. Akhirnya wafat di kepemimpinan Sayyidina Utsman, atau ada yang mengatakan kepemimpinan Sayyidina Ali. Nih, gara-gara dunia akhirnya apa? Lupa akhiratnya. Ini bahaya. Ini orang-orang yang mustadraj, ya adabnya akan semakin pedih hadirin. Karena itu jangan sampai ya kita menjadi orang yang lupa diri ketika Allah beri nikmat. Nah, karena itu di sini ada ayat mengatakan, yang katakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika kami lupakan, Allah Subhanahu wa taala melupakan ya orang-orang ma dzukiru bih, padahal sudah datang peringatan-peringatan. Ya dikasih peringatan tetap aja menjadi orang yang lupa. Akhirnya apa? Dia lupa diri, tapi dapat nikmat, tambahan dia semakin banyak nikmat, lupa diri. Ya dia minum khamr tambah kuat seandainya. Dia dibiarkan apa? Melakukan perzinahan, selamat dia, tetap sehat, tetap rezeki lancar. Wah, dia mendukung daripada LGBT, ya dia semakin kuat, banyak yang mendukung. Tapi dia tetap apa? Aman, dia menjadi orang yang sukses. Maka apa? Falamma hatta, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika sudah datang peringatan, diingatkan tetap, akhirnya apa? Tambah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya semuanya dipermudah, jadi mudah semuanya. Hatta idza farihu, sampai dia menjadi orang yang lupa diri, sampai bahagia, sampai apa? Lupa diri. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Maka saat dia lupa diri seperti itu, aku akan mengambil, artinya apa? Akan mengadab orang itu tadi apa? Baghtatan, sekaligus langsung mendadak hancur, langsung menjadi orang yang sengsara dunia sampai akhirat. Hati-hati. Karena itu kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya tapi dia menjadi orang maksiat, harus waspada. Itu bukan nikmat tapi istidraj. Ya jangan anggap adab Allah itu nggak ada, hanya ditunda. Bukan nggak ada adab Allah itu, ada. Ini orang-orang yang berani maksiat, berani dengan bangga dia. Ini adab Allah ada, tapi hanya ditunda, bukan nggak ada. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, apalagi orang yang keempat. Urusan dunianya susah. Ya, urusan awaman ta'asarat alaihi matalibul ukhrawi dunyawiyah. Urusan dunia susah, urusan akhirat susah. Maka ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. Wis dak seneng, sengsara di dunia, jadi orang melarat, nggak mampu, nggak sholat. Ndak Jumatan kadang-kadang, wis dadi wong ndak mampu lho, ndak Jumatan kadang-kadang. Ndak poso di dalan-dalan, yang warung kadang-kadang. Loh, wis di dunia kayak gini, di akhirat lho padahal selama-lamanya. Kalau seandainya ada orang di dunianya jadi orang sengsara, melarat seandainya, tapi dia gunakan waktu-waktunya untuk apa? Untuk menjadikan dia bahagia di akhirat. Itu kan kenikmatan. Kenapa? Dunia lewat toh. Ini dunia ini kan sementara. Beberapa tahun aja kan kita di dunia ini. Setelah itu di akhirat selama-lamanya hadirin. Selama-lamanya kita di akhirat. Masa dikorbankan untuk urusan apa yang selama-lamanya, untuk kebahagiaan yang hanya sementara? Kayak apa? Karena itu apa yang harus kita lakukan? Taat sama Allah, ibadah yang giat. Kalau kita dijadikan orang yang sederhana, ridho dengan apa yang Allah tentukan, kita berarti termasuk golongan yang pertama, warasatun nabiyyin. Ternyata Allah permudah, dunia ini kan berputar hadirin. Mungkin kita saat ini seperti ini, mungkin jadi orang yang tidak mampu. Tapi suatu saat, seandainya kita dijadikan golongan yang kedua, taat kepada Allah, ternyata dipermudah urusan dunianya. Ojo dadi wong lali.
tetap taat. Tetap giat ibadah. Tetap hadir majelis. Jangan karena dunia akhirnya kamu tinggalkan majelis. Jangan karena dunia akhirnya kamu tinggalkan sholat berjamaah. Apalagi meninggalkan kewajiban. Apalagi berani maksiat. Jangan. Kalau dipermudah urusan dunianya tetap. Maka kita masih tetap menjadi orang selamat. Ashabul yamin. Tapi kalau kita dipermudah urusan dunia, akhirat tambah berantakan. Hati-hati. Kita termasuk orang yang mustadraj. Apalagi kalau akhirnya ternyata kita jadi orang yang tidak taat, mari urusan dunianya ternyata jadi seret, jadi susah. Maka kita termasuk golongan yang keempat. Karena itu ya mudah-mudahan ya Allah permudah urusan akhirat kita dan Allah permudah urusan dunia kita. Tapi kalaupun Allah ya jadikan kita dalam urusan dunianya untuk sementara dalam keadaan sulit, sabar, ridho dengan apa yang Allah tentukan, tetap kita jangan sampai ya kita gunakan untuk maksiat. Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin banyak beribadah. Ya, untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan fi khair wa lutuf wa afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ibadah, penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan ini terakhir bagi kita. Panjang umur, sehat wal afiat ya, Ramadan demi Ramadan dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.